terdaftar untuk segera disamakan nanti di KUA begitu. Alhamdulillah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bersilaturahmi di malam Minggu, malam yang penuh barokah insyaallah. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kalau Ibu share screen ya. Bisa ya Teh ya? Baik. Nah, waktu kemarin di surat undangan yang diminta itu judulnya adalah ini. Meneladani kisah sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketaatan istri Julaibib radhiyallahu an. Mungkin bagi beberapa orang nama ini tidak begitu populer ya. Julaibib ini tidak begitu populer di kalangan kita, jangankan di kalangan kita yang mungkin minim ilmu sirah nabawiyah, termasuk juga di kalangan para sahabat Nabi, beliau tidak terlalu mendapatkan perhatian. Artinya orang ini tidak menjadi sentral atau tidak terlalu terkenal, bukan public figure begitu. Tetapi kenapa ini diangkat? Karena ada sesuatu yang luar biasa dari figur Julaibib ini, sehingga kemudian tercatat di dalam sebuah hadis. Nah, berkaitan juga berikutnya adalah dengan istrinya. Namun yang lebih menarik adalah sebelum statusnya menjadi seorang istri. Begitu, makanya mungkin oleh komunitas ini diangkat ya dalam kajian Sirah Nabawiyah bahwa Julaibib ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki keistimewaan itu oleh para sahabat yang lainnya, misalnya selevel Abu Bakar gitu ya, Ali, Umar, Utsman. Mereka memang memiliki keistimewaan dari sisi Khulafaur Rasyidin. Nah, Julaibib ini bukan dari Ahlul Bait, bukan dari keluarga Rasulullah, bukan juga dari orang terpandang. Tapi kenapa kok sampai di dalam hadis riwayat Muslim itu kisahnya dikisahkan atau diabadikan di dalam hadis ya? Nah, kita nanti akan sampai kepada mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jika seandainya waktunya cukup, kita akan mengkaji hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Di judul meneladani kisah sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tentunya mau tidak mau, walaupun fokusnya itu adalah pada sosok istrinya, gitu ya, tetapi kita juga harus mengulas atau harus menguak siapakah gerangan Julaibib ini. Kalau seandainya kita mengingat ada judul film ya, ini tahun berapa nih? Anda sudah lahir atau belum? Beauty and the Beast, pernah dengar ya? Ya, pernah nonton? Ya, ada yang pernah nonton. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar atau membaca kalimat ini? Beauty and the Beast. Si cantik rupawan dan si buruk rupa. Gitu. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Tentunya kalau kita melihat dari istilah beauty and the beast, ini yang dilihat adalah fisik, betul ya? Yang dilihat adalah fisik karena ini merupakan lambang dari kecantikan dan ketampanan manusia dilihat dari wujud fisiknya yang diangkat di dalam sebuah film tersebut. Nah, kenapa kemudian istilah ini atau kata ini atau kalimat ini Ibu angkat kembali dalam pembahasan ini? Karena sedikit banyak kita akan bercerita tentang beauty and the beast. Lalu nanti Anda pasti akan paham siapa yang dimaksud dengan beauty dan siapa yang dimaksud dengan the beast. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam ajaran Islam tidak ada istilah beauty and the beast. Sebetulnya tidak ada si cantik rupanya, si buruk rupanya, itu tidak ada. Dalam artian yang dilihat itu adalah bukan ke masalah fisik, ya. Yang dilihat bukan ke masalah fisik karena Allah Subhanahu wa taala kita semua sudah paham di dalam surat ke-49 surat Al-Hujurat ayat 13, ini ayatnya sudah sangat populer. Tapi kadang-kadang kita sudah hafal ayatnya, sudah tahu artinya, cuman pada saat nanti pelaksanaannya
agak-agak gimana gitu ya, agak susah. Misalnya di dalam lafaz yang pendeknya itu inna akramakum indallahi atqakum, ketika kita akan menerapkannya itu begitu sulit. Ya, di mana sisi sulitnya? Mari kita lihat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Kalau disebut ini adalah manusia termasuk saya, Teh Indi, Teh Wulan, Teh Hani dan semuanya ya yang tergolong ke dalam kategori manusia. Inna, sesungguhnya kami di sini ini adalah Allah yang berfirman. Jadi Allah itu kadang dia menyebut dirinya itu dengan lafaz nahnu atau dalam bentuk apa itu namanya jamak inna kami, tetapi bukan mengartikan bahwa Allah itu banyak gitu. Lafaz majemuk atau lafaz jama itu digunakan oleh Allah untuk menandakan bahwa memang Allah itu begitu mulia gitu. Sesungguhnya kami inna khalaqnakum telah menciptakan kalian. Jadi yang menciptakan kita manusia ini jelas di sini adalah Allah. Allah sendiri toh yang berfirman ya. Sehingga ini akan mematahkan anggapan para saintis yang sekarang sedang berusaha untuk membuat apa itu namanya cloning manusia ya. Saintis sekarang belum berhasil membuat cloning manusia. Mereka baru mencoba cloning itu pada hewan dan itu sudah berhasil. Kata mereka keberhasilan ini akan mereka tingkatkan untuk bisa mengkloning manusia. Sehingga seolah-olah dengan kesombongan ilmu manusia itu nanti mereka akan mengakui bahwa manusia itu bisa menciptakan manusia gitu. Nah, artinya sekalipun nanti ilmu pengetahuan begitu berkembang dan kemampuan para saintis juga sangat hebat, tetapi mari kita tengok, ini ayat ini nggak kadaluarsa ya. Ayat ini selalu berlaku sampai kapanpun juga. Bahwa yang menyatakan menciptakan manusia itu adalah bukan manusia, bukan saintis, tetapi adalah Allah. Inna khalaqnakum. Allah sudah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Artinya adanya ibu, ya, adanya Teh Indi, adanya Teh Wulan, adanya Teh Asri, adanya Teh Hani dan semua teman-teman yang ada di room ini itu ada karena adanya seorang laki-laki dan adanya seorang perempuan. Makanya ini sekali lagi mematahkan, ayat ini mematahkan adanya anggapan bagi orang-orang yang homo dan orang-orang yang lesbi gitu. Mereka bisa hidup bersama dengan ikatan pernikahan. Betul ya? Sekarang kan sudah banyak dilegalkan di beberapa negara. Bahkan di Indonesia beberapa komunitas mencoba mengangkat untuk bisa melegalkan hubungan sesama jenis gitu. Kata mereka kami bisa hidup kok. Kami bisa hidup layaknya seperti suami istri. Oke, mungkin kalau untuk kata hidup, ikatan pernikahan itu dibuat oleh manusia bisa. Tetapi nanti mereka nggak akan bisa melahirkan keturunan. Ya, karena nikah dengan laki-laki yang sejenis, perempuan dengan perempuan yang sejenis itu tidak akan bisa melahirkan keturunan. Allah di dalam ayat ini menyatakan adanya manusia itu karena adanya dua jenis yang berbeda. Min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Nah, sekali lagi jadi ini benar-benar menjadi penguat bagi kita untuk menyatakan kepada kaum yang apa itu menggembar-gemborkan pernikahan sesama jenis gitu ya, ini nggak akan bisa melahirkan keturunan. Waja'alnakum, dan kami juga kata Allah sudah menjadikan kalian itu syu'uban, bersuku-suku, wakobaila, dan berkelompok-kelompok. Kenapa terjadi ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak? Kalau kita lihat secara geografis, itu bagiannya adalah ilmu yang lain. Tetapi kita akan melihat di sini bahwa ketika terlahir seorang wanita, seorang manusia dari laki-laki dan perempuan, lalu dari situ kemudian berkelompok-kelompok, ini adalah sudah ketentuan dari Allah. Allah yang sudah membuat manusia itu berkelompok-kelompok itu. Tujuannya untuk apa? Lita'arufu.
untuk saling mengenal. Nah, istilah ta'aruf ini akhirnya kemudian menjadi istilah yang digunakan oleh sebagian kelompok untuk mengatakan proses tahapan sebelum ke jenjang pernikahan. Betul ya? Sering dengar ta'aruf dulu dong. Sudah ta'aruf aku nikahnya nanti. Biasanya begitu. Tetapi tolong diingat oleh akhwat semuanya, makna ta'aruf di dalam tahapan sebelum pernikahan itu bukan berarti menggantikan istilah pacaran. Bukan. Konsep ta'aruf dengan istilah pacaran itu berbeda. Ya, ada orang yang mengatakan kemudian, oh ta'aruf itu pacaran versi Islam. No, sama sekali bukan. Gitu ya. Nah, kalau ta'aruf dalam versi Islam yang tadi disebut tahapan sebelum menuju ke jenjang pernikahan, itu memang adalah untuk mengenal bukan hanya antara dua jenis yang akan menikah, tetapi juga dengan keluarga besarnya. Jangan sampai ketika kita akan menikah, kita nggak tahu orangnya yang mana. Gitu ya. Ini laki-laki yang akan jadi suami aku nanti itu yang mana? Wajahnya aja aku nggak pernah lihat. Ibunya juga aku nggak pernah ketemu. Keluarganya saja aku juga nggak tahu yang mana. Nah, jangan sampai seperti itu. Ada proses yang harus dilalui dulu sebelum menikah itu yang namanya ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan legalisasi pacaran dalam versi Islam, begitu ya. Sedangkan kata ta'aruf di dalam ayat ini adalah tujuan Allah membuat manusia itu bersuku-suku itu saling mengenal. Artinya sekarang teman-teman di sini yang dari Sumedang, kok kenal dengan orang Cirebon? Ibu orang Bandung kenal juga dengan orang di Bekasi, bahkan dengan yang di luar negeri. Gitu ya. Kita berbeda negara tetapi kemudian menjadi satu sama lain mengenal. Inna akromakum, tetapi ingat, kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu bukan yang sukunya Sunda, bukan yang sukunya Jawa, bukan yang sukunya Medan, bukan yang bangsa Indonesia, bukan yang bangsa luar negeri. Yang mana dong? Indallahi, menurut Allah itu atqakum, adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi yang paling mulia itu tidak dilihat dari fisik, raut muka, ini ganteng banget, cantik sekali. Kalau kita lihat skornya 9. Tapi ada orang yang wajahnya rata-rata skornya 6. Bukan itu yang dilihat. Ya, laisa min suwarikum, bukan dari bentuk fisiknya, walakin dari apa dong? Walakin atqakum, tetapi adalah dilihat dari sisi ketakwaannya. Jadi berbangga hatilah teman-teman yang mungkin selama ini agak underestimate ya, wajahnya itu aku ini pasaran wajahnya kayak gini. Nggak apa-apa sayangku, Allah tidak melihat itu. Kita juga kalau di komunitas ini sudah paham, nanti akan cari-cari calon pasangan itu nggak lihat bentuk fisiknya ya. Tapi biasanya pandangan pertama jatuhnya ke fisik juga ya. Nah, nanti kita akan lebih paham di mana ini sebenarnya posisinya. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, khabir, dan maha mengenal. Nah, ini landasan ayat ini harus menjadi landasan kita di dalam berpikir bahwa sekali lagi manusia itu tidak dipandang dari fisik yang tadi dikatakan beauty and the beast. Jadi nggak masalah dia itu beauty, nggak masalah dia itu the beast. Nggak masalah dia itu cantik banget menjadi ratu sejagat atau dia itu si buruk rupa. Tidak, ini ayat yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya juga kita ingat di dalam hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha, sesungguhnya Allah, layan duru, tidak melihat ila suwarikum, kepada bentuk fisikmu, wa amwalikum, demikian juga kepada hartamu. Walakin, tetapi, yang duru Allah itu akan melihat ila kulubikum, apa yang ada di dalam hati kamu. Emangnya apa sih Bu yang ada dalam hati? Darah, sekumpal daging, ya kan? Ya, itu kalau fisik. Tetapi yang dimaksud adalah, nih, gimana hatinya, ya kan? Sampai kemudian orang mengatakan dia itu hatinya baik sekali. Dan baik hati itu tidak terwujud dari muka yang cantik, tetapi itu terwujudnya adalah dalam perilaku. Jadi yang dimaksud dengan ila kulubikum itu adalah akhlak.
gitu. Karena apa yang di dalam hati itu wujudnya adalah bentuk perilaku atau dalam istilah Islam disebutnya adalah akhlak. Wa a'malikum, dan Allah itu akan melihat kepada amal kalian. Nah, sekali lagi berbangga hati juga nih. Jadi jangan minder juga bagi teman-teman yang mohon maaf barangkali merasa ada kekurangan fisik, ada keterbatasan, Allah nggak lihat itu kok. Ya, Allah itu pasti akan melihatnya adalah ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu akan melihat kepada hati, yaitu perilaku, akhlak, wa a'malikum, dan amal kamu. Tengok saja, ternyata mungkin gitu ya, mungkin wajah kita kata orang itu cantik. Sebenarnya cantik itu kan relatif ya, ganteng itu juga relatif gitu. Jadi kata orang dia itu ganteng, kata orang dia itu cantik. Tapi mungkin bagi orang tertentu enggak juga ya. Nah, tidak dilihat dari bentuk fisiknya, itu akan terlihat oleh perilaku dan akhlak. Bagaimana tutur kata, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. Wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Amal itu kan banyak. Ya, perbuatan itu banyak. Yang disebut perbuatan itu segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, apakah yang kita kerjakan ini landasannya adalah kepada lillahi ta'ala, contoh dari Rasulullah, ataukah justru kita mengikuti hawa nafsu syaitan? Begitu ya. Ini dua landasan ini, hadis dan ayat Al-Quran, menjadi pegangan bagi kita. Lalu apa korelasinya? Kenapa Ibu harus mengangkat dua landasan tadi, yaitu Al-Quran dan hadis? Karena hari ini kita akan mengupas salah seorang sahabat dulu ya, kemudian nanti ke sahabiahnya. Yang sahabat ini memang kalau dilihat dari suwarikum gak ada menariknya, alias tadi yang disebutnya adalah the beast. Ya, walakin kulubikum wa a'malikum. Sahabiah ini atau sahabat ini kalau dilihat dari hati, perilaku, wa a'malikum, dan amalnya, inilah yang menjadi keistimewaannya sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya di dalam sebuah hadis sahih. Begitu ya. Jadi nggak semata-mata itu dicantumkan di dalam hadis, melainkan ada nilai keistimewaannya. Di mana Bu keistimewaannya? Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mengkaji, ada yang pernah membaca. Apa keistimewaan dari sahabat yang akan kita angkat ini? Siapakah gerangan kisah sahabat Rasulullah yang akan kita angkat ini? Sebetulnya kisah sahabatnya itu adalah yang dimaksud istrinya. Tapi mau tidak mau ketika berbicara istrinya, suaminya juga harus diceritain dong, gitu kan? Karena ada kaitannya. Kita masuk dulu nih definisi sahabat itu siapa. Ya, karena khawatirnya nanti kita salah jalur. Mau ke Jakarta naik kereta api tapi beli tiketnya salah gitu. Misalnya ya, nah ini juga kita mau membahas sahabat, tetapi ternyata sahabatnya itu adalah salah, bukan kategori sahabat. Nah, kita harus tahu dulu, apa itu yang dimaksud dengan sahabat. Kalau teman-teman punya teman bercerita, teman dekat, teman curhat, teman berbagi, teman yang saling bisa melindungi kita, mengingatkan kita, kita sering sebutnya itu adalah sahabat. Itu kategori umum, gitu ya. Itu kategori umum sahabat. Tetapi pengertian sahabat secara sempit, yang dimaksud sahabat Rasulullah adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Tapi Anda jangan baca sampai di situ. Itu belum titik. Orang yang bertemu dengan Nabi itu banyak toh. Ali bin Abi Thalib bertemu, Abu Bakar bertemu, Abu Jahal juga ketemu, Abu Sufyan juga ketemu dengan Nabi. Tapi mereka tidak disebut Nabi. Apakah Anda pernah dengar Abu Jahal itu sahabat Nabi? Tidak kan? Walaupun memang dia itu bertemu dengan Nabi. Nah, jadi kriteria Nabi, ada kriteria sahabat Nabi itu tidak cukup hanya sampai bertemu dengan Nabi. Lalu apa dong? Dan beriman kepadanya. Nah, inilah yang membedakan antara Abu Bakar dengan Abu Jahal. Sama-sama keduanya pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi keduanya memiliki nilai yang berbeda. Abu Bakar langsung beriman, Abu Jahal tak beriman. Makanya Abu Bakar adalah sahabat,
sedangkan Abu Jahal tidak dikatakan sebagai sahabat. Lalu membantu perjuangan Rasulullah. Jelas bahwa sahabat itu adalah orang yang menjadi pendukung dakwah Rasulullah. Bahkan dari dukungan yang diberikannya itu tidak tanggung-tanggung. Misalnya seperti Utsman mendermakan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, jangan semuanya wahai Utsman. Engkau harus tinggalkan juga hartamu untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anakmu. Itu begitu loyalitasnya untuk dakwah Rasulullah demi perjuangan Islam. Selanjutnya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi tetap kondisinya adalah al-awwalu wal akhiru, itu adalah iman. Ya, ada kan awalnya iman, tapi ujungnya kemudian dia tidak beriman. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Su'ul itu artinya jelek, khatimah itu penghujung. Jadi jelek di penghujungnya. Kita selalu menginginkan di dalam doa kita adalah husnul khatimah. Al-awalunya kita sudah beriman, kemudian akhirnya pada saat nanti kita meninggal juga dalam kondisi beriman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu ya. Jadi kita berharap pada saat nanti kita dijemput oleh malaikat menghadap Allah, kita dalam kondisi tetap beriman sehingga kondisi kita meninggalnya itu adalah husnul khotimah. Nah, jadi ini definisinya. Bahwa sahabat itu selain bertemu dia beriman, selain beriman juga ikut memperjuangkan dakwah Rasulullah. Setelah itu pada saat dia meninggal dalam keadaan Islam. Apakah meninggalnya itu pada saat Rasulullah masih hidup ataukah setelah Rasulullah sudah tiada? Dan banyak sekali para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal semasa Rasulullah masih hidup, termasuk sahabat yang akan kita kuak hari ini, ya. Jadi banyak sekali para sahabat yang masa hidupnya itu atau meninggalnya itu mendahului dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Julaibib radhiyallahu an. Kenapa ya ini diangkat dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah sumber dia disebut sahabat Nabi yang jadi rebutan bidadari. Waduh, kalau kita bicara bidadari yang terbayang itu wanita cantik, bersayap, dua kanan dan kiri, bisa terbang. Itu mah bidadari di dalam sinetron, ya kan? Itu bidadari dalam sinetron. Tetapi bidadari surga itu tidak digambarkan seperti itu. Yang jelas adalah ini adalah wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah setelah nanti kita berada di alam baka. Ya, jadi nanti adanya itu adalah di surga. Nah, inilah Julaibib radhiyallahu an. Siapakah Julaibib ini? Kalau disebut radhiyallahu an, ini berarti adalah untuk sahabat ya. Radhiyallahu an itu artinya semoga Allah meridhoi kepadanya. Ada beberapa fakta terkait dengan sosok Julaibib ini. Dari mana fakta-fakta ini didapat? Nanti kita akan lihat di dalam hadisnya, begitu ya. Pertama, Julaibib ini adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini yang menjadi pertama? Karena tadi dia bertemu dengan Rasulullah. Betulkah bertemu? Betul. Bahkan Rasulullah SAW berdialog dengan Julaibib ini. Bahkan di kemudian riwayatnya itu Rasulullah kemudian bertanya kepada Julaibib, wahai Julaibib, apakah kamu nggak mau nikah? Wahai Julaibib, apakah kamu nggak mau nikah? Wahai Julaibib, apakah kamu nggak mau nikah? Sampai 3 kali. Teh ini, apa kata ini nggak mau nikah? Teh ini, apa kata ini mau nikah? Nah, gitu ya. Kalau kita ditanya nggak mau nikah, nah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai umatnya Rasulullah, kita tidak boleh mengatakan aku nggak mau nikah. Gitu. Jangan sekali-kali kita mengatakan itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengaku tidak mau nikah, maka dia bukan dari umatku. Jadi nikah itu adalah kebutuhan naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga itu menjadi kewajiban bagi yang sudah mampu.
ya. Nah, jadi beliau ini adalah sahabat bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia menyatakan keimanannya karena tiba-tiba mendapatkan hidayah, lalu kemudian ikut berjuang di jalan Allah sampai kemudian dia itu gugur dan kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Nah, jadi itu, dia itu sahabat. Nama Julaibib ini adalah isim tasgir. Kalau Anda seorang santri ya, yang pernah mondok di pesantren, mungkin pernah dengar istilah isim tasgir. Isim tasgir itu artinya isim untuk menyatakan sesuatu yang kecil. Misalnya Jundun. Jundun itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah tentara. Nah, kalau tentaranya itu kecil, baik dilihat dari fisik, ataupun dilihat dari usia, ataupun dilihat dari senioritas, maka Jundun itu kemudian ditasgirkan menjadi Junden, Juned. Juned itu ada yang namanya Juned ya. Juned itu artinya tentara kecil. Nah, jadi Julaibib ini juga ini adalah bentuk isim tasgir yang bermakna kecil. Kenapa maknanya ini kecil? Karena dilihat dari sosok fisiknya ini, dia itu kecil atau pendek. Begitu. Kemudian dia itu tidak diketahui nasabnya. Sampai Julaibib sendiri dia nggak tahu nasab ibunya, nasab bapaknya itu kemana. Gitu. Maksudnya begini, kalau di Arab, di Jazirah Arab itu kan biasa. Nama-nama itu selalu pakai bin. Sampai kepada datuknya yang keberapa gitu, bin itu selalu ada. Ya, misalnya Rasulullah itu kan namanya itu adalah namanya itu adalah Muhammad bin Abdullah. Terus ke sana bin lagi gitu. Nah, ini harus dicantumkan. Kenapa harus dicantumkan? Untuk memperlihatkan bahwa dia itu ada keturunan dan nanti akan kelihatan ini ketemunya dengan siapa pada datuk yang keberapa gitu ya. Nah, Julaibib ini berbeda. Julaibib ini tidak diketahui nasabnya sehingga tidak di dalam hadisnya disebutkan Julaibib ni, enggak. Julaibib anak siapa? Enggak tahu. Disebutkannya Julaibiban. Hanya Julaibib saja. Jadi tidak diketahui nasabnya. Namun juga kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa kalau begitu Julaibib ini mohon maaf ya, misalnya seperti yang sekarang banyak terjadi, berarti ini hasil hubungan gelap kah gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa ya kita suuzon seperti itu. Anak ini nggak diketahui nasabnya karena mungkin hubungan ibu bapaknya itu gelap gitu. Nah, tetapi kita tidak berprasangka seperti itu karena tidak ada juga hadis yang mengatakan itu. Hanya memang tidak disebutkan bahwa nasabnya itu tidak diketahui. Selanjutnya tidak dikenal juga di kalangan sahabat. Jadi para sahabat itu maksudnya tidak dikenal itu tidak begitu populer dan tidak menjadi pusat perhatian. Sampai-sampai pada saat kematiannya kata Rasulullah, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Kehilangan seseorang Rasulullah? Enggak tuh. Apa benar kalian tidak merasa kehilangan seseorang? Enggak tuh. Gitu. Kalau kata kita ya, sampai 3 kali Rasulullah bertanya, apakah kalian tidak merasakan kehilangan seseorang? Enggak tuh. Kata Rasulullah, kalau aku merasakan kehilangan. Aku merasa kehilangan Julaib. Nah, baru saja di situ kemudian para sahabat ngeh gitu ya kalau bahasa kita. Lalu kemudian orang-orang tidak mau dekat dengannya. Kenapa orang-orang tidak mau dekat dengannya? Karena tadi fisiknya tak menarik, kecil, kemudian juga penampilannya disebutkannya tuh lusuh, kotor, begitu ya. Pokoknya mungkin menurut fisik itu tidak ada orang yang mau dekat kepadanya. Bahkan sampai ada seorang suami yang melarang istrinya, kamu jangan dekat-dekat sama Julaib. Seandainya kamu dekat sama Julaib, maka aku akan melakukan sesuatu. Jadi saking tidak diminatinya begitu. Selanjutnya fisiknya yang kerdil dan pendek. Ini terlihat dari namanya yang tadi disebut dengan isim taskir ya. Wajahnya juga terkesan sangat sangar, kemudian pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Pokoknya mah yang tadi di istilah di slide yang kedua itu mungkin disebut dengan the beast itu ya. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tak beralas. Nah, ini menandakan bahwa orang itu bukan orang menak ya, bukan golongan ningrat begitu kalau di kita, tetapi orang yang pekerja keras, bahkan dia tidak punya harta banyak, sampai kakinya aja tak beralas. Kaki pecah-pecah itu menandakan kalau dia berjalan nggak pakai alas. Jadi ibu-ibu nih biasanya ya, kalau kakinya pecah-pecah, istilah Sundanya rorombehen gitu ya Bu.
Nah, siapa yang punya kondisi sama tuh, yang rorombehen, apa ya bahasa Indonesianya? Nggak ada ya istilah bahasa Indonesianya. Kakinya pecah-pecah itu biasanya karena kita terlalu sering membuka kaki kita. Kalau seandainya kita keluar pakai kaos kaki selalu gitu ya. Nah, walaupun di rumah nggak pakai kaos kaki, sedikit banyak akan mengurangi pecah-pecah itu. Begitu. Selanjutnya, tidak ada rumah untuk berteduh. Dia nggak punya rumah. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Jadi betapa kalau kita lihat dari sisi materi, dia bukan orang yang berada, bahkan orang yang tak punya. Sampai untuk berteduh saja atau rumah dia tidak ada. Lalu tidak ada perabotan minum, hanya kalau dia mau minum, dia ambil air dari kolam dengan telapak tangannya saja. Kalau kita kan pakai gelas ya. Kemudian juga ada yang pakai gelas dari apa itu terbuat dari emas sebagai lambang dari kekayaan. Nah, ini tidak. Dia untuk minum saja hanya dengan modal telapak tangan saja. Dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Nah, di sini mulai keistimewaannya. Walaupun dari sisi fisik nggak ada yang istimewa. Dilihat dari materi nggak ada yang istimewa. Tapi apa keistimewaannya? Kalau dia sholat, berada di baris paling depan. Demikian juga ketika dia berjihad, berada di baris paling depan. Siapa ya laki-laki yang selalu ingin berada di baris paling depan? Hanya sedikit. Qalilan, hanya sedikit minar rijal di antara laki-laki yang diseru hayya 'alas shalah, lalu dia kemudian bergegas pergi ke masjid, selalu ingin berada di depan. Biasanya yang ada adalah hayya 'alas shalah, masih berada di depan TV. Ya, masih enak dengan rokoknya, bapak-bapak, mungkin suami ibu, ya, atau calon kita, misalnya pernah kelihatan seperti itu. Ini udah hayya 'alas shalah, segera dong pergi ke masjid. Masih enak aja merokok. Akhirnya kemudian di masjid begitu datang bukan baris pertama, tetapi baris paling belakang, di saf paling belakang, masuk lagi gitu ya. Nah, ini berbeda dengan Julaibib ini. Tinggal di sufah Masjid Nabawi. Jadi di serambi Masjid Nabawi ada satu bagian dari masjid itu yang menjadi tempatnya Julaibib ini. Kemudian dia tidak menyesali diri atau tidak menyalahkan takdir Allah. Walaupun dia itu fisiknya banyak kekurangan, gitu ya. Tadi juga disebutkan seperti itu gambarannya, tetapi di dalam dirinya tidak pernah terlintas ya. Kenapa aku ini diciptakan oleh Tuhan seperti ini ya? Nah, tidak terlihat itu. Sampai kemudian dia menyalahkan takdir. Dah, begini tuh gara-gara orang tua saya. Sama sekali tidak. Jadi kita harus banyak belajar nih dari sosok Julaibib ini. 3 kali ditanya Rasulullah untuk menikah. Yang tadi di awal Ibu katakan, Julaibib, apakah kamu mau menikah? Julaibib, apakah kamu mau menikah? Julaibib, apakah kamu menikah? Jawabannya apa? Siapa Rasulullah orang yang mau nikah dengan aku? Nah, mungkin dari sisi itunya, dia itu mengukur diri. Gitu ya, jadi tidak terlalu berangan-angan tinggi. Aku memang seperti ini. Jadi kayaknya siapa ya yang mau dengan aku? Makanya dia berani menjawab Rasulullah dengan kata-kata itu. Siapa dong Rasulullah yang mau menikah denganku? Rasulullah meminangkan seorang putri dari kaum Ansor untuk Julaibib. Nah, kemudian ini sangat istimewa sekali kalau Rasulullah sudah turun tangan. Jadi orang itu benar-benar istimewa. Nggak mungkin dong Rasulullah percaya sampai kemudian Rasulullah meminangkan seseorang untuk diri Julaibib. Gitu. Rasulullah itu datang kepada satu keluarga Ansor yang kebetulan keluarga Ansor itu punya seorang putri, ya. Nah, yang konon kemudian nanti kita akan sebut di dalam judul tadi Sahabiyah, ya. Nah, meminangkan punya seorang putri, lalu kemudian Rasulullah datang ke keluarga itu melamar. Sudah bahagia dong, ya kan? Ibu bapaknya udah bahagia. Waduh, putri kamu dinikahi oleh Rasulullah, gitu. Betapa bahagianya kami. Ini sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan buat keluarga kami. Set, 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 set. Nanti dulu. Aku melamar ini laisa nafsi, bukan untuk diriku.
Laisa li nafsika ya Rasulullah, bukan untuk dirimu. Lalu untuk siapa? Li Julaibib. Untuk Julaib. Menikah dengan seorang perempuan yang cantik dan solihah. Nah, mungkin kalau kita balik lagi ke slide yang kedua tadi, ini yang dimaksud dengan beauty-nya itu ya, secara fisiknya itu. Memang cantik dan solihah. Di mana sisi kesolihahannya? Kesolihannya lalu kemudian nanti kita akan lihat si wanita ini pada saat ibu bapaknya menolak tetapi dia menerima. Ya. Nah, lalu Julaibib ini mati syahid. Dia meninggal dalam sebuah peperangan. Dia sudah berhasil membunuh 7 orang musuh, lalu kemudian musuh itu juga yang membunuh Julaibib sampai dia mati syahid. Terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Itu setelah ditemukan oleh sahabat Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak merasa kehilangan? Apakah kalian tidak merasa kehilangan seseorang? Enggak, tuh Rasulullah. Aku kehilangan seseorang, Julaibib. Tolong cari Julaibib ada di mana. Nah, ketika itu lalu dicari oleh para sahabat, ketemulah ada sesosok yang sudah meninggal di situ dengan luka-luka di sekujur tubuhnya dan di wajahnya. Ternyata itu adalah sosok Julaibib. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib, lalu mensolatkannya dan mendoakannya. Jadi ini kemuliaan luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Julaibib. Nah, tidak serta-merta Rasulullah turun tangan untuk melamarkan, mengurus jenazahnya, melainkan sosok ini adalah sosok yang sangat istimewa. Para sahabat tidak merasa kehilangan dengan kewafatan Julaibib, tetapi Rasulullah sangat merasa kehilangan sekali. Nah, jadi dari sini, dari fakta-fakta ini kita melihat memang secara fisik nggak ada sesuatu yang menarik. Ya, tetapi kita tidak melihat dari itu. Kita melihatnya adalah dari amal yang dilakukan oleh Julaibib, sehingga dia mendapatkan kehormatan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah turun tangan untuk melamarkan seorang putri dari keluarga Ansor. Yang dikira tadinya Rasulullah itu melamar untuk diri Rasulullah, tetapi sebetulnya adalah bukan. Nah, siapakah istri Julaibib ini? Lalu di mana sisi kesolihannya? Memang tidak disebutkan namanya dan sedikit sekali sumber yang menceritakan tentang sosok dari Julaibib ini atau dari istri Julaibib ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui tentang sosok istri Julaibib, ya kita berkaitannya adalah dengan hadis tentang Julaibib itu sendiri. Tapi di mana ya sisi kesolihannya? Sisi kesolihannya adalah pertama, tidak menolak untuk dinikahkan dengan Julaibib. Masih nyambung ke hal yang tadi. Pada saat Rasulullah datang kepada kaum Ansor, di keluarga Ansor itu ada keluarga yang punya seorang wanita putri, gitu ya, seorang putri. Lalu Rasulullah datang dengan niat baik untuk melamar, dia ibunya atau bapaknya atau keluarga itu menolak. Tetapi anaknya sendiri malah menerima. Ayah, ibu, apa yang sedang kalian perbincangkan? Pada saat itu anaknya bertanya itu. Aku sedang memperbincangkan lamaran Rasulullah terhadap dirimu. Lalu apa yang akan ibu bapak ambil? Aku tidak akan menikahkanmu. Lalu kata anaknya ini, kenapa kau lakukan itu? Apakah kita berani akan menolak perintah dari Rasulullah atau apa yang datang dari Rasulullah? Dia ingat dengan hadis dan dia juga ingat dengan ayat Al-Quran. Akhirnya kemudian anaknya itu mengatakan, terima wahai ayah, lamaran dari Rasulullah itu. Nah, ini kan artinya begitu menakjubkan ya. Bisa dengan legowo, bisa dengan berani mengatakan aku siap untuk menerimanya. Sementara secara fisik tidak ada sesuatu yang menarik. Dari sisi materi tidak ada sesuatu yang menjanjikan. Kalau anak-anak sekarang madesu ya, masa depan suram kalau nikah dengan dia. Rumah nggak punya, perabotan nggak punya, buat minum aja hanya pakai dengan tangan. Jadi madesu sekali, masa depan suram sekali. Apa yang diharapkan dari sosok Julaibib seperti ini kalau dia nanti jadi suaminya, begitu. Tetapi istri ini tidak, putri ini tidak. Terima, wahai ayahku. Lalu dia mengikatkan orang tuanya saat menolak lamaran Rasulullah untuk Julaibib. Nah, pada saat ibu bapaknya berdebat untuk tidak menerima lamaran Rasulullah, maka anaknya ini mengingatkan ibu bapaknya dengan ayat Al-Quran. Atau juga dengan kata-kata, apakah
apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Nah, ini dia yang jadi jaminannya itu ini. Sehingga dia berani mengatakan, terima ya Abi, terima ya Umi, terimalah Ibu Bapak. Kenapa ya? Kok berani seperti itu? Karena si gadis cantik ini dia punya jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya ini yang melamarkannya itu adalah Rasulullah. Dan tidak akan ada yang datang dari Rasulullah itu membawa kehancuran dan kerugian. Nggak ada. Pasti kalau Rasulullah yang turun tangan itu akan membawa keberkahan. Makanya dia berani untuk mengatakan itu. Lalu kemudian dia juga membacakan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Maka ala nabi min harajin fima faradallahu lahu. Sunnatullahi filladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadara maqdura. Jadi tidak ada sesuatu berat apapun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Yaitu Allah telah menetapkan yang demikian itu sebagai sunnahnya pada para Nabi yang telah berlalu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Artinya kalau Rasulullah sudah menetapkan, maka ini adalah ketetapan Allah juga. Nah, si putri cantik ini dia nggak ragu dengan itu. Begitu ya. Nah, wanita yang ini adalah wanita yang paling dermawan. Ya, jadi istri Julaibib ini termasuk wanita yang paling dermawan. Nah, nanti kita di hadisnya akan temukan di mana lafaz wanita ini paling dermawan, begitu. Karena apa namanya? Karena dia sudah begitu ikhlas menerima Julaib dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, sampai Rasulullah pun kemudian mendoakannya. Ya, istimewa sekali kalau seorang wanita sudah didoakan oleh Rasulullah. Ya, doanya itu Allahumma subba alaiha la khaira subba wala taj'al aisyaha qaddan qadda. Ini ada taukid ya. Coba Anda perhatikan kalau apa namanya kalau para santri pasti tahu nih. Ada kalimat kada ini 2 kali diulang ya. Maf'ul mutlak ini 2 kali diulang yang menyatakan itu adalah taukid. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk istrinya yang melimpah. Dan jangan engkau beri dalam kehidupannya itu kesempitan, kesusahan. Ini doa Rasulullah. Dan doa Rasul itu makbul ya. Siapa coba yang nggak mau didoakan oleh Rasulullah? Semuanya pada mau. Ya kan? Nah, ini nggak diminta. Rasulullah sendiri yang memanjatkan doa ini. Begitu ya. Nah, mari kita lihat di dalam kajian hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, kemudian juga dalam Musnad Abu Dawud, kemudian juga dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh satu mukharij ya, diriwayatkan oleh banyak imam, sehingga dengan demikian semakin banyak hadis ini diriwayatkan oleh para rawi, maka semakin menambah tingkat derajat hadis tersebut. Ya, ini hadisnya ada di dalam hadis Imam Muslim, kemudian juga di dalam Musnad Abu Dawud, juga dalam Musnad Imam Ahmad. Bahkan hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Istibda. Nah, kalau seandainya waktunya masih cukup, teh ini kita waktunya sampai pukul 9 atau bagaimana? Ya. Baik. An Abi Barzatal Aslami radhiyallahu anhu. Ini hadisnya diterima dari Abu Barzah Al-Aslami. Sahabat Nabi ini namanya Abu Barzah. Anna Julaiban. Sesungguhnya Julaib itu, ini sosok yang sedang kita bicarakan, karena imro'a yadkhulu ala nisa. Dia itu adalah seorang laki-laki yang maksudnya itu bergaul ya dengan para wanita. Yamuru bihinna, dia sering lalu lalang, mondar-mandir gitu ya dengan para wanita. Wa yulaibuhunna, dan juga sering bercanda dengan mereka. Fakultu limro'ati, aku ini Abi Barzah berkata kepada istriku, la yadkhulanna alaikum Julaib. Wahai istriku, jangan kau biarkan Julaib itu masuk ke dalam lingkunganmu. Fa innahu indakhala alaikum,
Sesungguhnya kalau dia itu benar-benar bergabung denganmu, la'af'alanna wa la'af'alanna, maka aku akan melakukan sesuatu. Pasti aku akan melakukan sesuatu. Jadi Abu Barzah ini melarang istrinya supaya dia tidak bergaul dengan Julaib. Qala wa kanatil ansoru. Kemudian Abu Barzah itu berkata, kebiasaan orang-orang Ansor, kita sedang bicara Ansor itu artinya adalah ini kaum, kan ada Muhajirin, ada Ansor. Kalau kaum Ansor itu artinya adalah orang-orang yang menolong kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah waktu itu dari Mekah ke Madinah. Orang Ansor ini adalah orang-orang yang berada di Madinah yang membantu orang-orang Muhajirin. Jadi kebiasaan orang Ansor ida kana li ahadihim alimun, apabila mereka itu memiliki seorang janda atau punya anak perempuan, lam yuzawijha, dia tidak menikahkannya dulu gitu. Jadi orang-orang Ansor itu begitu. Kalau dia punya seorang putri atau punya janda perempuan begitu, dia tidak langsung menikahkan terlebih dahulu hatta ya'lama, sehingga mereka itu tahu hal nabi fiha hajatun amla, apakah Rasulullah itu punya sebuah keperluan atau tidak. Maksudnya nunggu gitu ya, nunggu sampai Rasulullah itu melamar atau melamarkan untuk seseorang. Jadi mereka nggak menikahkan dulu putri-putrinya, tidak menikahkan dulu putri janda-jandanya, sehingga Rasulullah itu datang untuk melamarkan putrinya itu dengan seseorang. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lirojulin, kepada seorang laki-laki minal ansori, dari kaum ansor itu, zawijni ba'nataka, nikahkanlah aku dengan putrimu. Nah, Rasulullah itu meminta, zawijni ba'nataka, nikahkanlah aku dengan putrimu. Faqala, laki-laki itu kemudian berkata, ni'ima wa karomatun ya Rasulullah wa nu'ma aini. Waduh, luar biasa Rasulullah. Ini istimewa sekali. Keistimewaan buat saya. Nah, kenapa keistimewaan buat saya? Karena dia meminta putrinya untuk dinikahkan dengan Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata, inilah lastu uridu halin nafsi. Tapi aku tidak menginginkannya untuk diriku. Nah, diplomatis sekali ya Rasulullah itu. Pertama dia dengan kata jawi jenib nataka, nikahkanlah aku dengan anakmu. Itu menggembirakan ya, menggembirakan orang yang diajak bicara. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, inilah stu uridu halin nafsi. Tapi sebenarnya aku tidak menginginkannya untuk diriku. Maksudnya aku melamarnya itu bukan untuk diriku. Kola, kemudian orang Ansor itu bertanya, Faliman ya Rasulullah? Kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah? Kola li Julaibin, untuk Julaib. Kola, kemudian Abi Barzah itu berkata, fakola, laki-laki itu lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, usyawiru ummiha, usyawiru ummaha. Wahai Rasulullah, kalau begitu tunggu ya, aku mau musyawarah dulu nih dengan ibunya, gitu. Tadi kan dia udah begitu bahagia ya. Wah, Rasulullah istimewa sekali, ini kehormatan buat keluarga kami gitu. Tapi ketika dia mendengar bukan untuk Rasulullah, dinikahkannya itu adalah untuk Julaib, tunggu dulu ya Rasulullah ya, aku akan bermusyawarah dulu dengan ibunya. Fa'ata umbaha, lalu kemudian si laki-laki itu mendatangi ibu dari putrinya, yang maksudnya kepada istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtu benataki, wahai istriku, Rasulullah itu menghitbah anak perempuanmu. Fakolat, lalu istrinya itu berkata, ni'ima wa nu'matu haini. Wah, bahagianya aku, ini kemuliaan bagiku. Gitu. Fakola. Lalu kemudian si suaminya itu, laki-laki Ansor tadi, berkata lagi, innahu laisa yatubu halin nafsihi. Tapi Rasulullah itu melamarnya bukan untuk dirinya. Inama yatubu hali Julaibin. Tapi dia itu melamarnya itu adalah untuk Julaib. Lalu gimana kira-kira ya responnya? Sudah terbayang ya? Tadi bahagia sekali ya kan, mau dipinang oleh Rasulullah. Tiba-tiba tahu bukan untuk Rasulullah tapi Julaib si buruk rupa itu gimana? Fakolat, ajulaibun ini ya, ajulaibun ini ya, ajulaibun ini ya. Benarkah buat Julaib? Benarkah buat Julaib?
Jadi seolah-olah dia tuh nggak percaya. Karena Julaib itu terkenalnya ya seperti itu ya. Lah, 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 lah. Jangan. Kalau untuk Julaib, tidak. Aku tidak akan ngasih gitu ya, kalau bahasa kitanya. Aku nggak akan ngasih kalau untuk Julaib. La amrullahi, demi Allah. La nuzawwijuhu. Kami tidak akan menikahkannya. Falamma aroda, maka ketika dia ingin an yakuma berdiri, lihat dia Rasulullah untuk mendatangi Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, fayukhbirohu, maksudnya akan menghabarkan bahwa istrinya itu tidak mau begitu. Bima qalat ummaha, dengan apa yang sudah dikatakan oleh istrinya atau ibunya dari perempuan tadi, qalatil jariyah, wanita itu yaitu si gadis tadi ya, lalu berkatanya bagaimana? Man khotobani ilaikum, siapa yang sudah menghitbahku kepada kalian? Fa'ahbarotha ummaha, kemudian ibunya memberitahukan kepada wanita itu, kepada putrinya, faqalat, ia berkata, atarudduna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrohu, apakah engkau wahai ibuku dan bapakku akan menolak perintah Rasulullah, urusan Rasulullah? Begitu. Itu kata putrinya itu. Idfa'uni, bawa aku kepada dia. Serahkan aku kepada dia. Fa innahu lam yudallini, sesungguhnya Rasulullah itu tidak akan memadaratkanku. Fantolako abuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bapaknya si wanita itu dia pergi kepada Rasulullah, fa'ahbarahu, lalu memberitahukan kepada Rasulullah. Faqala sya'naka biha. Rasulullah kemudian ahbarahu faqala sya'naka biha, bahwa dia akan menikahkannya. Fazawwajaha Julaiban. Lalu kemudian dia pun akan menikahkannya dengan Julaib. Qala faharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini Abu Barzah ya, sahabat yang tadi meriwayatkan hadis, berkata, faharaja Rasulullah, kemudian Rasulullah keluar fi ghazwatin lahu, pada sebuah peperangan. Ghazwah ya, istilah peperangan dalam zaman Rasulullah itu ada sariyah, ada ghazwah. Ghazwah itu adalah perang yang diikuti oleh Rasulullah, sedangkan sariyah itu adalah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Jadi setelah Julaib ini dinikahkan dengan putri dari kaum Ansor, lalu kemudian tiba-tiba datang perang ya, datang perintah perang, dan perang ini diikuti oleh Rasulullah, dan kemudian siapa? Julaib juga ikut. Faqala, aqala, falama apa Allahu alaihi, qala li ashabihi hal tafkiduna min ahadin. Jadi bagaimana ini dengan ghazwah ini atau dengan peperangan ini ya. Selanjutnya ini mudah-mudahan waktunya masih cukup ya, kita harus nebut. Qalu nafkidu pulanan wa nafkidu pulanan. Jadi pada ghazwah tadi ya, pada ghazwah tadi disebutkannya bahwa Julaib ini terbunuh begitu dan kehilangan nyawa. Qalu nafkidu pulanan wa nafkidu pulanan. Kami memang kehilangan seseorang karena banyak juga yang wafat sebagai syahid. Kami memang kehilangan seseorang. Qala, Rasulullah berkata, unzuru, lihat. Hal tafkiduna min ahadin. Apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Qalu, mereka berkata, la, tidak. Qala, lalu Rasulullah berkata, lakini Julaib. Qala, Rasulullah berkata lagi, fatlubuhu, cari. Fil qatla, di antara orang-orang yang meninggal. Coba cari, ada enggak? Aku ini merasa kehilangan Julaib, ya. Kok nggak ketemu ya? Coba cari di antara orang-orang yang terbunuh itu. Qala, kemudian Abu Barzah tadi berkata, fatolabuhu, sahabat mencari, lalu mereka mendapatkan Julaib itu ilajan di sabatin, di sampingnya ada 7 orang. Kota lahum, yang sudah berhasil dia bunuh. Summa qataluhu, lalu mereka pun
membunuhnya. Jadi yang membunuh Julaib itu bisa jadi ada salah satu di antara 7 yang sudah meninggal duluan itu. Ya, begitu. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hawadha?" Wahai Rasulullah, apakah ini yang kau maksudkan? Ila janbi sab'atin, yang di sampingnya itu ada 7 orang yang meninggal, qad qatalahum, yang sudah dia bunuh, summa qataluhu, kemudian mereka membunuhnya. Fa'atahun nabiyyu, kemudian Nabi mendatanginya, faqoma alaihi, kemudian berdiri di depannya, faqala, kemudian Rasulullah berkata, qatala sab'atan wa qataluhu. Dia sudah berhasil membunuh 7 orang dan mereka itu kemudian membunuhnya. Hada minni, kata Rasulullah. Hada maksudnya adalah Julaib. Julaib ini adalah bagianku. Wa ana, dan aku ini minhu, bagian darinya. Jadi siapa yang menyakitiku, siapa yang sudah menyakiti Julaib, maka artinya sudah menyakitiku. Karena Julaib itu bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Hada minni wa ana minhu. Hada minni wa ana minhu maratain aw salasan. Sampai Rasulullah mengatakannya 2 kali atau 3 kali. Maksudnya 2 kali atau 3 kali ini adalah rawi ini ragu apakah Rasulullah menyebutkannya 2 kali, hada minni wa ana minhu, hada minni wa ana minhu, ataukah 3 kali, hada minni wa ana minhu, hada minni wa ana minhu, hada minni wa ana minhu. Gitu ya. Summa wadu'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sa'idaihi. Kemudian Rasulullah menyimpan jasadnya itu di atas kedua pundaknya, wa khufiralahu, kemudian menguburkannya, malahu sarirun, tidak ada tempat untuk bersandar bagi Julaib ini ila sa'ida Rasulillah, kecuali kedua pundak Rasulullah. Summa wado'ahu fi qabrihi, kemudian Rasulullah menguburkannya. Maksudnya menyimpannya di dalam kuburan itu, menguburkannya. Walam yudkar annahu ghasalahu, dan tidak dikisahkan bahwa dia itu memandikannya. Jadi karena mati syahid, ya kan? Kalau mati syahid, meninggal dalam kondisi syahid itu tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu dikafani, bisa langsung dikuburkan dengan menggunakan pakaian pada saat dia meninggal. Itu keistimewaan dari kaum syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Qala Sabitun, Sabit berkata, "Famaka nafil ansori alimun anfaqo minha." Lalu di kemudian hari, famaka nafil ansori, tidak ada satupun dari kaum Ansor, ayumun anqamu minha, orang yang paling dermawan minha, daripada istrinya. Jadi istrinya itu orang yang sangat dermawan, tidak ada yang menandingi kedermawanan istrinya. Wa hadasa Ishaqu banu Abdillah bin Abi Talhata sabitan. Dan kalau ini ke sini sudah mulai bercerita tentang sanad ya, sudah jadi bukan matan lagi. Hal ta'lamu ma da'a laha Rasulullah, apakah engkau tahu apa yang didoakan oleh Rasulullah untuk istrinya? Qala, Rasulullah itu mendoakan, Allahumma sobba alaihal khaira sobba. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada istrinya, yaitu kepada istri Julaib itu, wala taj'al aisyah kadda, dan jangan kau berikan kesempitan atau kesulitan sedikit pun. Qala famakana fil ansori ayyimun anfaqo minha. Lalu Abi Bakar pun berkata, coba siapa lagi wanita yang paling dermawan di kalangan orang Ansor dibandingkan istri Julaib ini. Qala Abu Abdurrahman, kemudian berkata, mahada sabihi fid dunya ahadun illa Hamadu banu Salamah ma ahsanahu min hadisin. Ini bercerita tentang sanad saja ya. Jadi matanya sudah sampai di sini, bahwa Rasulullah mendoakan istri Julaib. Berkah dari doa Rasulullah itu memang hidupnya penuh berkah, tidak pernah menemukan kesulitan, sampai kemudian dia bisa berderma, dan disebutkan dia itu adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada wanita lain atau laki-laki lain atau orang lain yang melebihi kedermawanannya. Nah, dari sini kita melihat kesolehannya itu adalah pertama ketaatan terhadap perintah Rasulullah, dan dia sangat paham terhadap hadis, kemudian juga terhadap ayat Al-Quran, sampai dia kemudian tidak menolak apa yang diminta oleh Rasulullah. Berikutnya kemudian dia menerima kondisi apapun
yang terjadi pada suaminya, walaupun kata orang dia itu adalah the beast, si buruk rupa, tetapi yang dilihat bukan itu. Dan juga dia merelakan suaminya untuk ikut berperang. Padahal seandainya misalnya kita punya suami tiba-tiba disuruh ada genderang perang, mungkin kita agak mikir dulu ya, gimana nanti aku akan ditinggal dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan bisa mengambil ibroh gitu ya, bahkan mencontoh uswah baik dari istri Julaib. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk teman-teman di komunitas Fifty Hijrah, tetapi juga bagi ibu sendiri yang menyampaikan ini, karena kalau kita tidak berangkat dari hati agak sulit ya untuk menerima kenyataan ini. Apalagi Anda yang statusnya masih terdaftar, tadi kata Ibu itu masih mencari-cari, pasti. Kalau dilihat dari idealisme, yang dilihat adalah fisik. Nah, tapi sejalan dengan beriringnya usia Anda bertambah, lama-lama kemudian rasionalitas itu akan terkalahkan. Aku ini memang dulu menginginkan itu, tetapi kok susah juga ya, nggak dapat-dapat ya sampai sekarang. Nah, akhirnya kemudian rasio itulah yang akan emosional. Anda tadi menginginkan sesuatu yang luar biasa gantengnya, luar biasa hartanya banyak, gelarnya mentereng gitu, tetapi kemudian lihat kenyataannya. Sekarang aku tidak butuh itu. Yang aku butuhkan adalah orang yang bisa menerima diriku, yang bisa memahami diriku, yang bisa diajak berjuang bersama-sama. Ya, nah ini contoh buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan hati kita, memudahkan kita untuk menerima kebenaran. Terima kasih. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.